Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Dea Kartika di chatroom. Sore hari ini kita akan berbicara atau ngomongin soal hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi pandemi COVID-19 ini membuat kita tuh menjadi sangat peduli begitu untuk menjaga kesehatan. Banyak cara dilakukan orang untuk tetap sehat. Misalnya berolahraga, tidur cukup, meminum vitamin, kemudian juga ada vaksin yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, dalam konteks pandemi adalah vaksin COVID-19. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah vaksin influenza. Nah, pada sore hari ini saya akan mengundang narasumber ikut live bareng kita di sore hari ini. Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Nanti akan ada, saya invite ya, narasumber atau ahli. Ya, ini adalah Profesor Dr. Iris Rengganis, Ketua PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Saya akan invite dulu Prof. Iris. Oke. Di sore hari ini. Oke. Nanti kita akan mendengarkan ya kira-kira seperti apa pendapat dari Prof. Iris soal vaksin influenza. Pentingnya seperti apa sih kita untuk mendapatkan vaksin influenza, terutama bagi kita yang sudah berusia dewasa dan bagi kita yang mungkin saja punya komorbid, misalnya memiliki penyakit penyerta seperti jantung, kemudian juga diabetes, dan mungkin saudara atau rekan kita yang secara usia ini sudah dianggap lansia. Jadi ini penting sekali informasi sore hari ini ya. Kita akan segera invite. Halo, selamat sore. Ada sekitar 90-an teman-teman yang sudah join di live CNN Indonesia sore hari ini. Oke, kita akan coba lagi. Nanti teman-teman kalau misalnya mau tanya soal detail pentingnya vaksin influenza, bisa tulis pertanyaannya di kolom komen ya. Kita akan tunggu, kita akan jawab nanti pertanyaan, nanti Prof. Iris akan jawab. Saya lagi coba untuk invite Prof. Iris. Kira-kira gimana sih kalau misalnya mungkin ada orang tua kita. Halo, selamat sore Prof. Selamat siang. Sore Prof. Oke. Sudah bergabung Prof. Iris. Prof, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk ngobrol bareng soal pentingnya vaksin influenza untuk dewasa dan para pemilik komorbid atau penyakit penyerta. Sehat dok hari ini? Prof. Iris, jelas nggak suara Dea di sini, Prof? Iya, saya dengar suaranya. Oke. Wah, sudah disapa ini. Ada Fanny. Hello, Prof. Itu sudah menyapa Prof. Iris. Kita udah siap-siap mendengarkan pendapat Prof. Iris tentang pentingnya vaksin influenza. Oke, sehat ya, Prof? Ada ya. Hai. Oke. Prof, kita langsung mulai dulu nih, Prof. Saya punya sejumlah data dari WHO soal influenza nih dok. Ini WHO menyebut bahwa pada tahun 2018 ada 3 dari 5 juta orang di berbagai dunia terkena influenza berat tiap tahun, dan dari jumlah tersebut diperkirakan ada 290.000 hingga 650.000 orang meninggal tiap tahun.
Sebenarnya boleh digambarkan nggak sih dok, sepenting apa sih vaksin influenza terutama bagi orang dewasa dan penderita komorbid, dok? Ya, ya. Influenza, kita tahu bahwa influenza itu penyakit yang sangat menular ya. Jadi influenza pun pernah menjadi pandemik ya di beberapa tahun yang lalu. Ya, pertama kali mereka ditemukan di Spanyol. Ya, tetapi sudah tidak pandemik lagi. Dan vaksinasi influenza itu diberikan kepada bahkan dari bayi sampai usia lansia. Ya, yang penting adalah itu justru dianjurkan untuk vaksinasi influenza sampai komorbidnya terkontrol, kita bisa lakukan vaksinasi. Prof, kalau beberapa, mungkin ini orang-orang di sekeliling saya ya dok ya, di lingkungan saya, ini kan sedang pandemi COVID-19, kemudian ada juga influenza. Sebenarnya boleh digambarkan nggak dok, perbedaannya tuh apa dok? Biar orang tuh punya background gitu dok soal influenza dan COVID-19, karena kan kalau kita lihat data dari WHO, jumlahnya nggak sedikit loh dok yang meninggal dunia karena influenza. Itu suatu penyakit yang seringkali bersamaan dengan COVID. Ya, jadi kalau orang sakit COVID pernapasan, influenza juga pernapasan. Seringkali kalau kita terlepas dengan infeksi yang lain. Ya, salah satunya adalah influenza, bisa pneumonia juga, ya pneumonia bakterial. Ya, karena itu kita menganjurkan untuk divaksinasi influenza. Vaksinasi itu harus diberikan sebelum orang itu sakit. Karena vaksinasi adalah suatu pencegahan. Ya, karena itu kita menganjurkan kalau bisa sudah dilakukan vaksinasi COVID, 1 bulan kemudian lakukanlah vaksinasi influenza. Ya, setelah vaksinasi COVID yang kedua. Dari WHO juga menganjurkan demikian. Ya, bahwa vaksinasi influenza merupakan vaksinasi yang kedua setelah diberikan vaksinasi COVID. Karena itu kita menghimbau seluruh masyarakat meningkatkan kekuatan kita dengan vaksinasi influenza. Salah satunya ya, di samping COVID saat ini. COVID ditakuti, influenza dianggap sebagai, ya mungkin ini hanya anggapan saya pribadi, maaf kalau sampai anggapan saya pribadi bahwa kalau influenza itu bisa diobati dengan mudah, tidak seperti terjadi COVID-19. Tapi sebenarnya kalau misal seseorang, misalnya orang dewasa dan punya penyakit penyerta atau komorbid ini, kalau misalnya kena flu, komplikasi terjadi separah apa? Ya, jadi kalau orang terkena influenza, ya kalau misalnya atau tidak, tapi komplikasi dari influenza itu bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Ya, karena itu tetap kita berikan vaksinasi influenza terutama pada lansia karena menurut sistem imun, kalau dari sistem imun merupakan sistem yang sangat rentan. Ya, sistem imun sudah tubuh juga sudah berkurang. Ya, karena itu tidak hanya vaksinasi influenza, sebetulnya vaksinasi yang lain juga kita anjurkan. Nah, kemudian pada yang punya komorbid seperti dia mudah untuk terkena influenza, itu pun dianjurkan untuk dapat diberikan vaksinasi influenza. Jangan tunggu sakit ya, karena risiko orang-orang yang punya komorbid untuk kena influenza itu akan lebih mudah dibanding bagi yang punya komorbid, justru lebih dianjurkan untuk dapat diberikan vaksinasi influenza sebelum. Berarti gejalanya akan jauh lebih ringan dan potensi ada komplikasi yang berat itu bisa dihindari dengan vaksin influenza ini ya, Prof ya? Ya, gejala ya. Kalaupun dia terkena pada saat sudah divaksinasi, gejala akan jauh lebih ringan. Karena dia sudah minimal punya kekebalan antibodi di dalam tubuhnya. Karena berikan vaksin sebelumnya. Dan ada perbedaan dengan
flu kita sebut selesma atau common cold, itu yang biasa ya, flu yang biasa yang sehari-hari kita temukan. Tetapi kalau influenza itu berbeda dengan selesma. Ya, jadi demamnya jarang. Tapi kalau pada influenza itu tiba-tiba sekali-sekali demamnya tinggi. Berakhir 3 sampai 4 hari. Bisa seperti itu influenza. Ya, sakit kepala di influenza lebih sering dan lebih nyata ya. Dan juga nyeri, pegel, itu biasa selesma itu ringan-ringan aja. Kita kalau kena flu juga badan kan pegel-pegel. Nah, tapi kalau pada influenza biasa terjadi dan sering sangat sakit. Jadi nyerinya lebih nyeri-nyeri tulangnya biasa. Nah, biasa pada selesma emang ada lemah ya, tetapi pada influenza itu bisa sampai lemahnya sampai sedang berat sampai berbulan-bulan, sampai 1 bulan dia bisa merasa masih lemah sebetulnya. Prof, berarti boleh nggak kalau saya bilang bahwa kalau misalnya kita nih menyebutnya dengan sakit meriang itu hanya selesma, belum influenza gitu, Dok? Bagaimana Mbak Dea? Nggak begitu terdengar barusan. Kita kan sering bilang ya bahwa, waduh aku agak meriang nih. Nah, kalau yang namanya meriang itu, apakah itu selesma? Berarti belum influenza ya, Prof ya? Ya, jadi kalau masih flu-flu biasa, kadang-kadang orang nggak ngeh. Ada juga disebut influenza-like illness. Jadi mirip-mirip influenza, tapi flu lebih berat, tapi lebih ili, ya influenza-like illness. Tapi kalau yang flu biasa itu jauh lebih ringan. Ya, yang biasa sehari-hari kita temukan. Nah, jangan sampai kita menjadi influenza yang berat. Ya, itu yang harus kita hindari. Makanya sekarang sudah ada minimal melindungi kita. Prof, ini Prof, ini kan waktu kemarin, waktu awal-awal pandemi, aksesibilitas kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini kan belum sebesar sekarang. Dulu banyak orang yang karena menganggap bahwa COVID-19 itu seperti flu, gejalanya mereka menggunakan vaksinasi influenza. Tapi sebenarnya bagaimana sih dok efektivitasnya dan harus berapa kali begitu dok vaksin influenza itu didapat oleh orang dewasa maupun pasien komorbid? Ya vaksinasi influenza ya, karena virusnya bermutasi terus ya, sehingga setiap tahun setiap farmasi yang membuat vaksin influenza itu harus menyesuaikan dengan strain virus yang akan beredar tahun depannya. Nah, pada dewasa, anak maupun pada bayi itu tetap 1 kali diberikan. Kalau di negara dingin seperti Amerika, mereka memberikan awal musim dingin sebelum musim dingin tiba. Ya, dan mereka rutin diwajibkan untuk diberikan setahun sekali ya di negara yang 4 musim. Karena sangat terasa sekali perbedaannya dengan tidak diberikan ataupun diberikan. Karena influenza pun bisa mengancam nyawa. Dulu merupakan pandemik, ya. Sekarang sudah endemik. Ya, sudah ada setiap penyakit influenza. Tapi memang waktu saya sebelum pandemi dok, memang saya tuh nggak begitu aware bahwa orang dewasa seperti saya tuh penting untuk mendapatkan vaksin influenza. Tapi kemudian saya menjadi mencari informasi, ada juga nih dalam hal vaksin influenza ini ada TIF dan KIF. Itu apa sih dok sebenarnya dok istilah TIF dan KIF itu? Bagaimana, Mbak Dea? Suaranya terputus. Ya, putus-putus ya, Prof ya. Saya ulang ya, Prof. Ya. Jadi ini kan ada vaksin TIF, KIF. Itu apa sih, Prof? Maksudnya? Vaksinnya aktif gitu pertanyaannya? Perbedaan dari TIF dan KIF, Prof. Perbedaan? Dari TIV dan QIV. Oh, ya. Yang trivalen dan kuadrivalen ya. Macam. Ya, ada yang trivalen itu ada 3 ya, 3 valen ya.
Jadi ada 3 strain. Tapi yang terbaru adalah quadrivalent ya. Nah, quadrivalent ada 4 strain. Nah, ini yang lebih lengkap. Ya pada ya, kemudian trivalent. Nah, waktu trivalent itu sudah dilakukan penyuntikan, pencegahan, ternyata penyakit flu itu kok masih tetap ya terakhir-terakhirnya. Akhirnya dilihat, diteliti lagi, kenapa ya? Ya ternyata ada yang tidak di-cover, ya tidak di-cover oleh vaksin. Akhirnya vaksin yang terbaru adalah yang quadrivalent. Ya, jadi ada 4 macam strain virus di dalamnya. Ya, jadi mereka ada A dan B. Yang B-nya ada 2, yang A-nya juga ada 2. Sedangkan yang trivalent yang B-nya hanya 1, yang A-nya ada 2. Jadi kekurangan 1B. Ya, karena itu pada quadrivalent dilengkapi yang strain B-nya ada 2. Ya, jadi Yamagata dan Victoria. Itu namanya yang si B. Nah, quadrivalent inilah untuk berbagai macam jenis virus influenza. Ya, memang yang paling banyak adalah yang 4 tadi. Ya, yang selalu diikuti setiap tahun oleh WHO, yang mana yang depannya, sehingga itulah yang dibuat vaksinnya. Di vaksin dibuat sesuai dengan strain yang akan ada di tahun depannya, yang akan beredar. Jadi 1 tahun minimal 1 kali ya Prof ya untuk Ya, vaksin ini influenza. setiap tahun 1 kali. Ya, karena mutasi dari virusnya, virus influenza. Ya, karena itu harus diberikan setahun sekali. Nanti tahun depan berubah lagi vaksinnya. Jadi vaksinnya, ya setelah itu udah berubah lagi, seperti itu. Nah, apakah COVID juga nanti begitu? Sepertinya akan begitu. Ya, kita lebih mengharapkan endemik vaksin setiap tahun misalnya ya untuk pencegahan, ya tetapi tidak pandemik lagi, ya seperti itu. Harapan kita seperti itu ya. Jadi kita punya contoh seperti ini, bukan pencegahan dari saat sekarang. Nah, tadi kan Prof Iris juga bicara sudah membahas soal vaksin influenza yang sebenarnya bisa diberikan kepada pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid. Itu berarti untuk lolos screening kesehatan untuk mendapatkan vaksin influenza itu seperti apa, Dok? Jadi kalau kita untuk influenza itu sebetulnya um, strain yang beredar seluruh dunia itu kan udah kita tahu ya, produsennya vaksinnya juga udah tahu apa yang harus diproduksi ya, dan kapan kita melakukannya itu setiap saat ya. Jadi juga vaksin influenza itu adalah vaksin yang dimatikan ya, vaksin yang sudah mati jadi aman untuk semua usia, tidak memandang usia dari bayi sampai lansia, itu silahkan dipakai, bahkan boleh ya, sudah anggap aman dari trimester 1, 2, 3 itu boleh ya. Dan vaksin influenza itu bisa diberikan bersamaan dengan vaksin-vaksin yang lain, kecuali vaksin COVID. Vaksin COVID itu karena vaksin COVID masih baru, jadi dia harus diberikan tersendiri. Nah, kemudian vaksinasi influenza boleh diberikan 1 bulan setelah vaksinasi COVID yang kedua, baru boleh diberikan vaksin-vaksin yang lain. Nah, vaksin influenza itu boleh diberikan, satu bisa di kiri, bisa orang mau umroh, satu di kanannya meningitis, ya seperti itu. Mau umroh, mau haji, bisa sekaligus kiri kanan oke. Ya, seperti itu. Jadi kanan misalnya influenza, sebelah kiri kita berikan meningitis, atau sebaliknya. Tidak ada masalah sama sekali, karena lama, sehingga kita sudah merasa itu lebih aman. Kalau vaksin COVID memang dianggap aman, tetapi karena vaksinnya baru, sehingga kita tidak mau ada KIPI, nanti kita bingung kalau atau dari COVID ya. Jadi COVID itu memang khusus, jadi harus terpisah, diberikan hanya tersendiri, tidak boleh digabung dengan vaksin lain. Mungkin nanti kalau COVID sudah menjadi endemis, itu Mhm. Mhm. Prof, tadi Prof juga menyebut soal KIPI. Nah, ini mungkin
teman-teman yang sedang nonton live ini belum tahu nih Prof. Dan termasuk saya nih, misalnya teman-teman di sini, saudara-saudara kita misalnya akhirnya memutuskan akan vaksin influenza. Itu biasanya apa Prof? Setelah vaksin tubuh akan bagaimana Prof? Apakah seperti kemarin kita vaksin Misalnya COVID atau orang-orang apa ya, orang-orang yang perlu divaksinasi itu kalau kita lihat KIPI daripada influenza tuh biasanya itu hanya nyeri bekas suntikan ya. Dan nyerinya tidak terlalu seperti dan orang bisa kerja kembali dan jarang demam ya setelah vaksin influenza. Jadi paling pegel-pegel sedikit, bekas suntikan kemerahan sedikit, terus 1-2 hari juga udah hilang. Tapi tidak sampai seperti vaksin baru ya, jadi memang masih banyak kipi-kipi yang penyertanya. Tapi pada influenza itu ini sekali ya, sangat ringan sekali kipinya. Dan kalaupun orang terkena influenza tidak akan seberat kalau dia tidak divaksinasi. Tapi kalau dia tidak divaksinasi itu akan memperberat penyakit influenzanya. Apalagi kalau ada penyakit penyerta dengan COVID itu akan lebih buruk lagi. Nah, paling tidak kalau dia sudah divaksinasi dua-duanya akan terlindungi. Kalau komorbid ya, seperti komorbid apapun, jika terkena influenza, gejalanya akan lebih berat dibandingkan dengan kalau dia divaksinasi. Dan dapat terjadi bermacam-macam komplikasi seperti pneumonia. Apalagi orang yang ada komorbid diabetes, sudah mulai menurun, terus dia terkena influenza, terkena COVID pula, nah itu akan terjadi bermacam-macam komplikasi. Yang paling sering terjadi komplikasi pada influenza adalah infeksi saluran napas bawah, pneumonia. Nah, pneumonia itu biasa terjadi bakteri dan bakterial. Tapi pada COVID adalah pneumonia virus. Jadi pneumonia itu bisa dari virus, bisa terjadi karena bakterial. Ya karena itu kita tetap harus menjaga supaya ya semuanya kita bisa di cover. Jadi kalau untuk pneumonia bakterial kita tentu ada vaksin pneumonia. Vaksin untuk pneumonia COVID ya vaksin COVID. Nah influenza sudah lengkap semuanya. Jadi di untuk saluran napas ketiganya ada ya untuk COVID, untuk influenza maupun pneumonia. Jadi memang kita anjurkan pneumonia khusus untuk yang usia di atas 50 tahun, tetapi kalau vaksin influenza dari bayi, ibu hamil, semua harus mendapatkan vaksin influenza untuk menghindari resiko atau gejala yang lebih berat lagi. Sekarang saya akan coba melihat di kolom komentar siapa saja yang tanya kepada Prof Iris. Teman-teman mungkin yang sedang nonton live mau kirim pertanyaan boleh banget di kolom komentar, langsung tulis aja. Saya mau nanya, ini pertanyaannya menarik banget nih Prof. Ini dari akun @tulisan kata jiwa. Sebelum vaksin melanda dan sesudah saya juga udah pernah vaksin. Saya jarang sekali kena flu. Kalaupun kena flu hanya sehari. Apakah saya perlu vaksin flu, Prof? Ini ada yang nanya, Prof. Karena dia katanya kalau kena flu cuma sehari. Apakah masih perlu vaksin influenza? terkena flu itu sembuh hanya hitungan sehari. Nah, sebetulnya kalau influenza tidak ya, influenza itu lama. Bisa 1-2 minggu, 1 minggu ya, bisa lama ya, berbaring tempat tidur. Tapi kalau hanya flu biasa, itu ya 1 hari, 2 hari mungkin hilang kalau ringan. Ya, tapi gejalanya pun ringan, walaupun dia sampai 3-5 hari, tapi gejalanya ringan. Berbeda dengan influenza. Ya, kalau influenza itu sakit kepalanya sampai sering, tenggorokan sakitnya kadang-kadang, tetapi kalau batuk pada influenza itu bisa jadi parah batuknya. Tapi terus berbaring tempat tidurnya bisa sampai 10 hari pada influenza. Ya lemes karena lemes sekali ya. Dan komplikasi bisa terjadi pada influenza, pneumonia, gagal ginjal, gagal liver dan bisa mengancam nyawa. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Apalagi yang punya penyakit komorbid ya seperti diabetes ya, itu akan lebih lama lagi kalau terkena influenza. Ya, jadi karena itu
kita memang menghimbau melalui acara ini supaya kita bisa diberikan vaksinasi influenza. Ya, jangan tunggu sampai sakit. Jadi kalau Anda dalam 1 bulan sudah vaksin COVID yang kedua sudah selesai, 1 bulan kemudian saya akan booster lagi kan vaksin yang ketiga untuk COVID. Ya, jadi sementara ini belum booster tapi sudah lewat 1 bulan dari vaksin kedua COVID, bisa. Nah itu sudah banyak ya di mana-mana vaksinasi influenza, valen atau kuadrivalen, dua-duanya tersedia di Indonesia. Tapi kalau mau lengkap ya tentu saja kita ambil yang kuadrivalen. Prof, komorbid yang paling sering saya dengar ya, dan dengan ketika ada komplikasi dan penyakitnya menjadi semakin parah, itu adalah diabetes. Mengapa dok, pasien dengan komorbid diabetes ini kalau terkena virus misalnya seperti influenza itu begitu penurunan kesehatannya begitu signifikan begitu dibandingkan dengan mungkin komorbid lain? Ya, pada penyakit diabetes maupun penyakit jantung itu suatu komorbid ya. Ya, pada diabetes itu sel-sel sistem imun sudah mulai menurun. Dan juga pada luka tuh suka lama sembuhnya. Demikian juga kalau suatu penyakit karena sistem imunnya yang sudah ya ditambah lagi tambah penyakit lain lebih lama lagi malah bisa terjadi infeksi. Ya, kita takut sekali kalau infeksi menjadi berat ya karena orang diabetes itu segala sesuatunya itu sudah berbeda. Diabetes kita katakanlah dan yang namanya sel makrofag ya, sel makrofag itu sel yang memakan semua benda-benda asing ya dia. Nah itu sudah mulai menurun cara memakan benda-benda asingnya. Jadi kalau ada infeksi masuk itu juga lebih lambat sehingga infeksi lebih bisa cepat merajalela pada diabetes dibandingkan sistem imunnya yang memakan infeksi itu. Ya karena pergerakan dari sistem imun sudah lambat ya pada diabetes. Ya dan juga orang itu lebih menjadi sakit. Ya. Ini mungkin yang sedang menonton live atau nanti ini kan live di CNN Indonesia ini akan kita save, mungkin yang akan nonton nanti. Nah, teman-teman yang mungkin punya penyakit penyerta atau penyakit yang menderita diabetes, kemudian jantung, ini penting sekali untuk mendapatkan vaksin influenza karena dengan kondisi tubuh yang memiliki penyakit bawaan, maaf kami bukan penyakit bawaan tapi penyakit penyerta seperti diabetes dan penyakit jantung ini punya resiko yang lebih besar lagi ketika terkena virus influenza dan ini harus menjadi perhatian. Dok, boleh di wrap up lagi sebelum kita tutup live, di wrap up lagi dok, sepenting apa vaksin influenza untuk para orang dewasa dan juga teman yang punya penyakit penyerta atau komorbid? Bagaimana, Mbak Dea? Iya? Suaranya terputus. Oh, suaranya kurang jelas ya? Karena ya, mungkin koneksi. Saya kan ulang lagi, boleh di wrap up lagi, Prof, untuk meyakinkan teman-teman yang sedang menyaksikan live kita di akun CNN Indonesia dan akun kenapa harus vaksin, mengapa penting sekali untuk mendapatkan vaksin influenza. Ya, gitu. Jadi influenza, saya ulang ya, influenza itu kan ada 2 ya vaksinnya, ya yang trivalen, TIV ya, TIV ya, itu artinya trivalen influenza vaksin mengandung 2 virus influenza A dan 1 virus influenza B. Sedangkan yang kuadrivalen artinya mengandung 2 virus A dan 2 virus B. Jadi perbedaannya adalah di B, sama-sama hanya ada 2. Nah, 1 di kuadrivalen, ada B-nya, ada 2. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ternyata yang virus B itu sudah beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Jadi kalau kita salah satunya tidak tercover, ya kalau tergantung dia beredarnya. Tapi kalau kita mau aman, kita ambil yang quadrivalent, ya yang 4 strain. Nah itu yang akan lebih tepat. Juga diberikan pada semua masyarakat dari bayi, orang hamil sampai lansia. Jadi tidak mengenal umur ya untuk vaksinasi influenza dan sudah aman ya kan berikan, kemudian boleh diberikan pada trimester ketiga, akhirnya trimester kedua, bahkan sekarang trimester yang pertama. Nah dari WHO dianjurkan selain vaksinasi COVID. Nah tadi pagi saya sedang rapat juga dengan Satgas Imunisasi PABDI, kami sedang menganjurkan ke pemerintah juga untuk vaksinasi influenza juga dihimbau setelah vaksinasi COVID, ya 1 bulan setelah vaksinasi COVID yang kedua. Ya karena itu sangat amat penting sekali, karena kalau orang terjadi sakit COVID, minimal influenzanya sudah terlindungi dan juga COVID-nya. Walaupun vaksin tidak dengan 100%, kalaupun dia terkena akan lebih dilakukan vaksinasi. Berarti benar ya, Prof ya, kalau misalnya vaksinasi influenza itu begitu penting di tengah pandemi COVID-19 dan direkomendasikan oleh Satgas Dewasa PABDI ya, Prof ya. Berarti Satgas Dewasa PABDI sudah ini ya, Prof, sudah merekomendasikan untuk tetap. Ya, kita dari Satgas Imunisasi Dewasa, Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia, kita akan merekomendasikan bahwa vaksinasi influenza itu sangat penting diberikan pada khususnya orang dewasa ya, 16 tahun ke atas ya, sampai lansia ya, untuk diberikan vaksinasi influenza. Hanya setahun sekali diberikannya. Dan efek simpangnya atau kipinya itu sangat nyeri bekas suntikan, kadang-kadang pegel-pegel, ya biasalah seperti gejala flu, tapi nggak sampai panas ya. Kalaupun udah panas sangat amat ringan. Ya jadi biasanya pada vaksinasi influenza kita langsung bekerja seperti biasa. Ya, jadi sebaiknya lebih bagus kita vaksinasi daripada tidak terkena, karena risiko lebih besar untuk orang yang terkena dengan komorbid. Jadi yang komorbid pun kita himbau supaya juga vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID merupakan suatu yang wajib untuk saat ini masa pandemik, sangat sunnahnya adalah vaksinasi influenza. Betul, terima kasih Prof. Iris Renggani sudah memberikan pandangan ahli soal pentingnya vaksin influenza di tengah pandemi COVID-19 dan itu sudah direkomendasikan oleh Satgas Dewasa PABDI bahwa vaksin COVID-19 wajib, vaksin influenza dianjurkan 1 tahun sekali, terutama orang-orang dewasa usia tahun. Jangan takut karena kejadian ikutan pasca imunisasinya juga sangat ringan, hanya nyeri-nyeri saja. Terima kasih ya Prof. Iris sudah berkenan bergabung di live CNN Indonesia dan tentunya teman-teman follower dari CNN Indonesia ini sangat banyak menerima manfaat dari live kita pada sore hari ini. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selalu sehat ya, Prof. Terima kasih. Iya, itu tadi kita sudah ngobrol dengan Profesor Dr. Iris Rengganis, ini Ketua PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, soal pentingnya vaksin influenza di tengah pandemi COVID. Sudah menjelaskan panjang lebar soal pentingnya vaksin influenza, terutama bagi orang dewasa dan juga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Tenang saja, kipinya atau kejadian pasca imunisasinya ini dianggap ringan karena cuma nyeri saja, dan sudah direkomendasikan bahwa 1 tahun sekali ya minimal
mendapatkan vaksinasi influenza, karena jangan sampai kita sakit duluan. Kita harus mencegah terjadinya gejala berat dari influenza ini. Dan teman-teman, terima kasih sudah bergabung di live cnnindonesia.com. Terima kasih Prof Iris sudah live bersama kami. Dan jangan lupa, selain follow akun Instagram CNN Indonesia, follow juga akun @kenapaharusvaksin. Di situ ada sejumlah informasi penting, informasi menarik soal vaksinasi. Jadi untuk kita aja follow kenapa harus vaksin, supaya punya gambaran kira-kira kalau mau vaksin ada informasi yang lengkap di sana. Terima kasih Prof Iris, sampai jumpa di lain waktu. Sehat selalu semua. Pamit ya. Terima kasih Prof. Iya, kita sudah meninggalkan, maksudnya narasumber sudah meninggalkan live room ini. Saya juga pamit, terima kasih, sampai ketemu lagi di chat room berikutnya, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya yang paling terkini. Kita akan coba gali dari para narasumber-narasumber yang paling kredibel. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.